Pak Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari ini ngajar sesi simulasi prakoas. Oh, jadi observer. Observer ya biasa kan. Gimana? Kita reguler kita. Ya Koas-koas asik kita. sih, seru. Cuman ya itu tadi saya tuh waktu ngamatin mereka simulasi, kan tentu tahu ya, oh nih positifnya apa, kurangnya apa begitu ya. Terus habis itu kan ada sesi diskusi nih, kayak closing statement gitu. Cuman saya masih kayak merasa gampang gitu loh, kayak itu bener apa enggak itu yang saya lakukan. Itu harusnya gimana nih Pak Yo? Oke, jadi kalau di sesi simulasi kita kan sebenarnya kita sudah bagi ya. Ada briefing, persiapan. Ya. Ya, di situ kita cek kesiapan mahasiswa, Ya, skenario dan sebagainya. Itu kan sudah tuh dilakukan. Kemudian disampaikan tujuannya apa dan sebagainya. Kemudian masuk ke sesi simulasinya. Nah, di situ Pak Ide yang Dr. Indo tadi saya lihat mengamati nih positif negatifnya mereka Pak catat gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada sesi diskusi. Ya. Yang kita sebut dengan tuh saya bingung tuh. Nah, yang kita sebut dengan istilahnya debriefing. Oh iya ya, debriefing ya. Nah, supaya pembelajaran simulasi itu optimal, ada sebuah teori namanya teori atau model lah ya, namanya PEARL. Mutiara. Pearl. Nah, Pearl, mutiara. Jadi PEARLS. Jadi promoting excellency and reflective learning in simulation. Jadi model atau metode yang mempromosikan excellency lah, keistimewaan gitu, dan pembelajaran yang reflektif pada simulasi. Nah, itu gimana tuh? Nah, pada PEARLS ini ada 4 langkah yang utama. Jadi 4 fase menyebutnya. Satu, yang pertama adalah reaction phase atau fase reaksi. Yang kedua adalah description phase atau fase deskripsi. Yang ketiga adalah analysis phase atau fase analisis. Dan yang terakhir adalah summary phase atau fase ringkasan. Nah, lebih jelasnya gimana itu? Ini dasarnya sebenarnya teorinya tentang teori reflektif. Kalau simulasi kan dasarnya kita tahu COP, Experiential Learning Cycle ya, siklus. Jadi mahasiswa dikasih simulasi sebagai concrete experience, pengalaman nyata. Nah, setelah itu ada reflektif, ada reflective observation sama abstract conceptualization. Kalau reflective observation sebenarnya tentang apa sih yang mereka observasi selama mereka melakukan tadi. Nah, ini yang sesinya Pak Ide tadi, debriefing. Nah, itu tuh melakukan reflective observation sama abstract conceptualization. Kalau abstract conceptualization, ini fasilitatornya Pak Ide, maksudnya tadi mendorong menghubungkan antara teori dengan apa yang mereka pelajari. Gitu. Kemudian, nah harapannya dengan adanya praktek, debriefing, kemudian mereka lebih siap lagi untuk nanti mengulang, atau yang langkah keempatnya, langkah keempatnya COP Experiential Learning Cycle yaitu active experimentation. Nah, jadi mencoba pada situasi baru. Nah, kalau PEARLS ini memperkaya atau mengembangkan dari sisi debriefingnya. Tadi reflective observation sama abstract conceptualization. Dia rubah menjadi 4 tahap. Tahap pertama, fase reaction. Itu fokus pada reaksi si mahasiswa. Jadi tentang kondisi. Jadi point of view-nya ke mahasiswa dulu ya. Ya, jadi kalau teorinya berdasarkan kalau kita menggunakan teori refleksifnya dari Gibbs itu, nah itu tuh sesi kita menanyakan what were you feeling, jadi perasaan. Jadi reaksi itu tentang menurutmu gimana tadi? Apa yang tadi yang menyenangkan dari sesi tadi apa? Yang tidak menyenangkan tadi sesinya apa? Biasanya seringkali muncul yang disarankan adalah nanya gimana perasaanmu? Itu terlalu general sebenarnya kalau menurut saya, karena gimana perasaanmu? Bisa baik-baik aja, bisa tidak baik aja. Fokusnya adalah dua fokusnya. Jadi pada saat simulasi, saat mereka simulasi itu, dari sisi simulasi tadi menyenangkan apa? Kemudian yang tidak menyenangkan apa? Yang menyenangkan untuk mewakili hal-hal yang positif, yang dia motivasi, semangat. Tapi kalau pertanyaannya bisa diganti, menurutmu apa sih yang hal baik itu bisa nggak? Bukan, itu nanti tahap yang deskripsi. Oh, malah yang nanti. Jadi yang pertama harus feeling dulu. Oh, feeling dulu ya, harus ya. Gitu. Karena kan teorinya kalau emosi ya ditambah dengan informasi, maka informasinya akan jadi jangka panjang. Nah, makanya dalam reflektif itu supaya pengalaman tadi jangka panjang. Biar feelingnya keluar dulu. Betul, feelingnya keluar dulu. Kenapa? Banyak pertanyaan, kenapa sih harus nanyain perasaan? Itu tadi, supaya pengalaman tadi bisa jadi sesuatu proses pembelajaran jangka panjang. Maka tanya dulu, reaction dulu. Yang menyenangkan tadi dari pengalaman tadi apa? Yang tidak menyenangkan apa? Karena yang tidak menyenangkan itu alarm untuk observer, untuk Pak Ide gitu, Pak. Kok tidak menyenangkan ya? Nah, karena nanti ada analisis nih. Nah, ketahuan. Apalagi ditambah dengan yang tadi
setelah fase reaction menanyakan yang menyenangkan apa yang tidak menyenangkan apa, ya. Ya, kan masuk reaction, description tuh. Description. Nah, description itu menggambarkan tadi yang sampaikan Pak Ide. Tadi yang sudah menurut kamu, apa sih yang kamu tadi alami apa selama simulasi tadi? Okay. Yang menurut kamu sudah melakukannya dengan benar, apa? Yang kamu merasa masih belum benar apa? Nah, dua situasi ini, reaction sama description. Kan Pak Ide langsung bisa dapat nih. Ya. Oh, jadi mahasiswa itu sebenarnya titik lemahnya di mana? Yang sudah baiknya di mana? Dia sudah merasa optimis, percaya diri dengan merasa yang dia masih agak ragu. Nah, kenapa ragu? Nah, karena tadi yang dia sudah bisa apa, yang dia belum bisa apa. Oh, nah, jadi itulah, tahu ya. Jadi itulah reaction sama description itu menjadi penting. Nah, setelah itu baru Pak Ide banyak berperan itu yang di tahap 3, analisis. Nah, di analisis itu Pak Ide menanyakan, kok bisa tadi kamu kesulitan di situ, terutama aspek-aspek mungkin yang kurang. Kalau yang bagus kan, nah tadi Pak Ide menggabungkan hasil observasinya Pak Ide. Pak Ide kan menyampaikan, pengamatan saya juga tadi, kalau yang sesuai dengan pengamatan Pak Ide sampaikan. Kalau yang tidak sesuai, Pak Ide coba jelaskan. Kita tetap highlight ya. Betul. Untuk highlight itu yang bagus apa, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan justifikasi bahwa supaya masuk kepada level conscious kompeten. Iya, okay. Saya sadar bahwa ini benar. Iya, betul. Saya sadar bahwa ini sudah kompeten. Ya. Nah, kemudian yang tadi yang tidak menyenangkan, plus yang dia masih merasa bingung, Pak Ide kuatkan. Koreksi yang benar, yang harusnya gimana? Gimana seharusnya. Gitu. Nah, di analisis ini, kenapa kamu bingung? Kan sudah diajari sebelumnya. Ini kan sudah mau dokter muda ya, calon dokter muda kan, calon koas gitu. Jadi, mestinya kan mereka sudah teori, sudah selesai. Semua. Nah, jadi kalau mereka masih bingung tuh, kenapa? Nah, analisis itu fungsinya untuk itu. Mengapanya? Sehingga kemudian Pak Ide ada transfer, nggak cuma transfer knowledge, kemudian skills juga, tapi ada transfer pengalaman. Seharusnya apa yang dilakukan, dianalisis. Itu yang terakhir nanti? Atau masih analisis? Masih analisis ini. Gitu. Nah, terakhir, summary, ini mengajak mahasiswa untuk meringkas dari awal tadi. Jadi, kalau di teorinya reflektif, itu ada tentang plan of action. Selanjutnya, apa yang akan jika kamu dalam situasi yang serupa, apa yang harus kamu lakukan? Nah, summary itu. Betul, summary itu tentang, jadi dari awal sampai akhir, apa yang hal-hal yang kamu pelajari dari simulasi tadi. Yang kelak ketika kamu berada di rumah sakit sebagai dokter muda, itu akan kamu terapkan. Nah, itu summary. Summary dari apa yang mereka pelajari, dari poin-poin, apa yang akan mereka lakukan kalau mereka masuk di profesi. Oh, dapat saya. Jadi ini kekurangan saya tadi itu karena memang closingnya kayaknya kok general banget ya. Malah baru dapat ini. Saya kan sesi ini kan ada lagi nih sesi berikutnya. Nanti saya akan coba terapkan deh. Ya, 4 langkah ini ya. 4 langkahnya Pak Yoyo ya. 1 tadi reaction phase, fase reaksi, terus kemudian deskripsi, terus analisis, yang terakhir summary ya. Baik. Nah, ini kebetulan kayaknya tuh ada mahasiswa yang tadi tuh. Kita tanya-tanya mahasiswanya gimana tuh? Mana? Nah, itu ada anaknya. Yuk, sini. Oke nih. Ini tadi pas kebetulan saya ketemu Dokter Yoyo. Kita ngobrol-ngobrol. Kita coba praktekkan ya, coba. Tadi itu, yang kita diskusikan itu, dilaksanakan apa enggak? Gimana tadi simulasinya? Asik banget sih, Dok. Seru. Oke. Ini tadi saya lagi ngobrol sama Dokter Ide tentang simulasi gitu. Nah, ini kita mau ngecek nih. Tadi waktu kan simulasi itu teman-teman dengan pasien kan. Tadi kasusnya kan Parto siapa ini? Dengan manekin toh. Pasien simulasi. Pasien simulasi dan manekin. Karena persalinan. Nah, tadi begitu selesai simulasi kan ada diskusi. Ya kan? Nah, pada saat diskusi tadi pertama-tama ditanya nggak tentang yang menyenangkan apa dari simulasi tadi? Terus yang tidak menyenangkan apa? Yang menyenangkan dulu. Ada yang ditanyakan nggak menyenangkan? Belum ditanya. Belum ya? Iya, tadi Oke. Kalau ditanya nggak? Ada nggak yang yang tadi tidak menyenangkan saat simulasi? Ditanya juga nggak? Juga ya. Belum juga. Oke. Kalau menurut teman-teman berdua nih sebagai mahasiswa, perlu nggak sih itu tuh ditanya tentang sebenarnya saat sesi simulasi tadi saat dengan pasien itu perlu ditanya tentang perasaannya, reaksinya tentang ini yang menyenangkan dari sesi tadi itu apa, yang tidak menyenangkan itu apa? Perlu nggak menurut teman-teman? Kalau menurut saya sendiri sih perlu ya, Dok, karena kan nanti dengan ditanya perasaannya gimana, menyenangkan atau tidak, itu nanti kan bisa bikin ternyata lebih bermakna gitu pembelajaran yang sedang kita hadapi itu, Dok. Oke. Nah, itu Pak Ide, kata mahasiswa loh ini. Oke, kemudian tadi juga ditanya nggak
menurut teman-teman pas saat simulasi, itu yang teman-teman sudah mampu melakukan dengan benar, itu apa? Kemudian ditanya juga nggak, yang teman-teman merasa masih belum mampu melakukan dengan baik? Ditanya nggak tadi? Kalau itu tadi sudah ditanyakan ya dok, oke. jadi setelah kami melakukan apa yang sudah baik dan yang belum baik kami lakukan, seperti itu. Berarti langkah yang kedua, oke Pak Ide. Tadi direct ke situ. Masuk ke situ, oh oke. Nah, kalau menurut versi mahasiswa sendiri, penting nggak sih ditanya apa yang sudah bisa pada saat simulasi dan apa yang belum bisa saat simulasi? Penting nggak ditanya? Menurut saya penting ya dok, karena sebagai umpan balik ke kami juga ya dok, jadi kami lebih paham, oh bagian ini kami perlu belajar lebih dalam, bagian yang satunya ternyata kami sudah bisa melakukan sendiri, sehingga saat nanti praktik langsung ketemu pasien, kami bisa lebih menghayati dan mengambil maknanya lebih dalam lagi begitu dok. Oke, itu yang kedua Pak Ide. Nah kita yang ketiga. Tadi ini nggak ada diskusi kemudian dari Pak Ide, kemudian menanyakan mengapa, kemudian Pak Ide kemudian setelah teman-teman berceritakan, kemudian Pak Ide kemudian memberikan umpan balik, yang sudah baik apa, yang masih kurang apa. Sudah ya. Nah, jadi antara tadi tahap yang kedua dengan yang ini ada lanjutannya gitu. Kalau tadi kan ditanya tadi simulasi seperti apa, terus yang sudah baik apa, yang teman-teman lakukan dengan baik apa, yang belum melakukan dengan baik apa. Kemudian dilanjutkan, Pak Ide kemudian menanyakan mengapa itu bisa terjadi, gitu. Kemudian Pak Ide kemudian sendiri menyampaikan hasil pengamatan beliau, yang sudah baik apa, yang belum baik apa. Itu sudah ya? Okay. Sudah, justru itu intinya. Berarti itu sudah lumayan, sudah bagus lumayan. Nah oke, kalau yang terakhir, tadi ada pertanyaan nggak tentang dari simulasi ini, apa yang teman-teman bisa ambil pembelajarannya untuk nanti dipraktekkan di profesi? Ada pertanyaan tentang itu nggak? Itu belum sepertinya ya. Belum ya? Belum. Itu penguatan, itu langkah penting terakhir. Ya itu ya? Penting. Nah kalau menurut teman-teman sendiri penting nggak untuk ditanya tentang apa sih yang teman-teman pelajari untuk nanti dipraktekkan di profesi sebagai pertanyaan tahapan terakhir dari diskusi? Menurut saya sih penting sekali ya dok, karena ini sebagai simulasi, padahal nanti kita waktu koas menghadapi pasien nyata, betul dok, pasien betulan, sehingga apa yang kita dapatkan saat simulasi dapat kita ambil, serap baik-baik, kami praktekkan langsung ke pasien, sehingga pembelajaran lebih bermakna ya dok. Wah tadi maaf ya belum saya sampaikan tadi. Nanti lah gampang lah setelah ini saya tambahkan. Nah itu tadi jadi kita lagi diskusi sama Pak Ide itu tentang apa sih mestinya didiskusikan, tahapan-tahapan apa yang mestinya dilakukan saat sesi diskusi. Jadi tadi yang 4 itu tadi tentang reaction, description, analisis, dan summary. Begitu Pak Ide tentang debriefing. Makasih loh Pak Yoyo, jadi malah saya jadi tahu nih kekurangan plus minusnya yang kira-kira saya nanti nextnya akan seperti apa begitu. Nanti adik-adik jangan khawatir juga ya, nanti kita ulang lagi istilahnya kayak nanti yang kayak pengalaman-pengalaman nanti saya mungkin akan lebih banyak cerita juga Pak Yoyo biar punya gambaran juga ya. Terus waktu di koas nanti juga masih bisa ketemu. Ya. Dan masih ada simulasi juga. Oh masih ada simulasi juga. Jadi Pak Ide nanti bisa mempraktekkan 4 tahapan tadi saat simulasi. Langsung. Sebelum masuk stase kan, step stase kan ada simulasi. Jadi Pak Ide nanti bisa mempraktekkan. Oke. Terima kasih. Makasih ya Pak Yo. Oke. Makasih. Saya mau lanjut dulu aktivitas. Saya juga mau ini. Teman-teman mau kemana? Oke. Sama ketemu aku. Enggak kan? Awal mau ke sana kan? Oh ya udah. Sukses ya deh ya. Oke. Ini mau terus kemana? Mau bimbingan dok ini seperti.